Abang puaka, saya dah bercerai. So rumah ni macam mana Kita nak jual rumah, tapi nak letak harga berapa di pasaran? Rumah I dah nak MOP. Nak jual sekarang ke nak tunggu Saya nak jual rumah tapi ada ke orang nak beli rumah saya? Sorry lah guys, nampak sangat kita tak terjawab soalan-soalan you all. Tapi kita tak sabar nak jawab soalan-soalan tu. Yuk, jumpa kita lah. Apa lagi guys? Picit nombor ni 87741551. Tapi buat masa ni, selamat menonton je guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam Puaka dan diharapkan semua sihat. Yang belum subscribe, sila subscribe. Dan terima kasih kepada semua subscriber baru. Kita lagi berapa ribu nak jejak 50k. Feeling kau tu 1000k lah. Kau tu 100,000k. Kalau boleh, yelah. Ajak kawan-kawan tengok Puaka, lepas tu subscribe. Okay, dan terima kasih mengucapkan kepada semua sponsor-sponsor kita, The Malayan Council, The Tech Team SG dan yang lain-lainnya. Okay, hari ini Assalamualaikum. Nak kena opening kan? Betul. Ada pembaruan? Pembaruan. Ada cerita? So far masih Alhamdulillah tak ada kacauan. Tetapi mungkin kacau orang. Kita jadi hantu kot. Yeay, dah berani. Okay. Tak pilih tak pilih Tak tahu? Good opening kan? Good Okay lah. opening. Okay, insyaAllah. Okay, bagi yang nak jadi tamu tu jangan lupa boleh saja DM ke Susu TBC di IG. Kalau you ada macam gambar-gambar ke video-video menarik ke nak kita share, kita boleh share juga. Kita boleh post tempat kita punya social media. Dan hari ni kita minggu ni masih lagi kita jemput orang-orang yang bekerja di Singapura. Dan bersama kita ada Lita. Ya. Halo. Nampak tu, dia hello kat you guys lah. Hello. Okay, Lita bukan Linta. Just sembarang sebut. Jangan sembarang sebut. Jangan sembarang sebut. Lita, okay. Dari mana asal ni? Saya dari Indonesia. Besar Indonesia tu? Iya, Jawa Tengah. Di Jawa. Ya. Apa Kalau ke Jawa Tengah kat mana? Kalau Jawa Tengah kat mana? Jawa Tengah ya di Pulau Jawa yang di tengah-tengahnya maksudnya. Ya, nama kawasan. Dia lawyer buruk dah. Literally. Dia dah lawyer buruk dah. Jawa. Kalau ada cakap Jawa Barat kat Bandung kan. Jadi kalau Jawa Tengah Oh, mana? Jawa Tengahnya di Semarang. Oh, Semarang. Iya. Orang Semarang. Orang Semarang. Ni orang sembarang. Ni orang sembrono. 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 Nampak? Dia dah menjadi bagus. Satu peningkatan. Tengah warm up sikit. Boleh. Okey, cerita apa? Cerita seram. Cerita seram fokus ke Indonesianya ya. Ya, Karena boleh. di sini pun juga ada. Oh, ada. Okey, kita ke Indonesia dululah. Iya. Pada saat itu ini fokus ke diri saya ya. Maksudnya yang saya alami ya. Dulu waktu saya masih sekolah, saya itu orangnya sebenarnya nggak begitu tertarik sama, nggak begitu suka sama dengan hal-hal yang mistis kayak gitu. Tapi pada saat itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kesurupan. Iya, pada saat itu di sana kalau malam Jumat atau hari Jumat, terutama Jumat Kliwon, itu disebut sebagai hari yang horor. Kan hari Jumat Kliwon itu saya mengalami kesurupan atau kerasukan ya, lebih tepatnya kerasukan di sekolahan. Jadi saya itu sama sekali nggak melamun atau apa. Biasanya kalau orang kerasukan itu kan biasanya melamun dulu nanti langsung kerasukan gitu. Saya sama sekali lagi ngobrol enaknya sama temen gitu. Waduh, dek gitu langsung di dada itu langsung waduh. Dek tuh langsung setengah sadar. Jadi setengah sadar itu yang saya maksud, setengahnya saya ingat apa yang saya alami itu ingat, apa aja yang saya alami ingat, tapi setengahnya itu saya itu seperti dikendalikan. Jadi kayak ada magnet gitu. Percaya nggak percaya ada magnet, kayak ada magnet gitu. Jadi kayak ada semacam kayak ada
energi, menarik badan saya untuk ke situ. Ternyata setelah di itu para pakcik, para cikgu, para cikgu, setelah dilihat ternyata yang saya tuju, yang saya tunjuk itu di pohon yang dimana pohon itu udah lama di situ, udah hampir ratusan tahun. Ya pohon pohon tua lah namanya itu di situ. Dan di situ ada saya lihat sosok perempuan, rambutnya itu panjang sekali. Ya, pakai baju putih gitu, putih tapi putihnya abang tahu kan kalau Mbak Kunti. Iya, tapi bajunya itu lesuh gitu kan, abang. Ya, bajunya lesuh gitu, terus kulitnya itu kayak habis bekas kebakar. Jadi wah serem seperti itu. Lepas itu saya carikan orang-orang pintar di situ, banyak banget orang pintar di situ, dan ternyata nggak ada yang bisa. Pada saat itu saya sampai dipulangkan ke rumah karena itu pada saat itu kan saya kejadian itu di sekolahan. Jadi sebisa mungkin itu diselesaikan di sekolahan. Tapi ternyata dari pihak sekolah sudah mengundang istilahnya orang pintar, dukun lah. Ya, itu tak bisa. Lepas itu saya dipulangkan ke rumah. Sekolahan sudah angkat tangan, udah lepas tangan lah itu, karena sekolahan sudah berupaya buat saya untuk kembali sadar. Sampai rumah pun, aduh, sama aja. Saya masih tengok sosok Mbak Kunti itu di rumah saya kan kayak kayu gitu bang. Jadi kayu di atas itu posisinya gini sambil kakinya itu gini goyang-goyang gini. Kira diikutin balik? Iya diikutin itu. Jadi wah ini bagaimana ini orang tua kan. Jadi saya pun juga bingung karena ya setengah sadar itu tadi saya bilang setengah sadar, tetapi jadi saya ikut bingung juga nih kenapa ini gitu. Tapi setelah itu kejadian itu saya jadi peka terhadap situasi-situasi yang mungkin itu ada hal-hal yang mistis seperti itu. Lepas itu boleh lanjut setelah boleh. Itu ya. Itu jadi banyak. Itu si Mbak Kuntinya mungkin terbakar. Boleh nampak enggak tahu. Ya warnanya terbakar. Mungkin dari sananya mungkin terbakar. Deskripsinya macam terbakar gitu kan. Matanya? Jadi kayak matanya nampak? Kalau matanya saya tak begitu itu. Cuma wujud kayak kulit-kulitnya itu kayak mengelupas gitu. Kasa-kasa. Iya, warnanya hitam mengelupas gitu. Ya kayak orang habis kebakar gitu. Tuh. Oke. Ada cakap muka kakak pula. Muka Mbak Kunti tu tak ada flat. Tak ada mata, tak ada wajah. Tapi tak tahu macam mana dia bilang. You try lah. Bukan apa, try bayang-bayangkan tak, jangan Tak nak, nanti macam nanti ngigau macam pembantu rumahnya. Itu ngigau. Tengok cerita boleh ngigau. Ngigau takut terperanjat. Tiba-tiba ada dengar bunyi kat rumah. Padahal tak ada apa-apa. Saya bawa pembantu saya, kita tengok, bukan KK, kita tengok cerita Vina. Vina Cirebon. Vina. Ya. Habis esoknya dia kata tu bila kita keluar dia tak mau ikut, mau rehat di rumah. Kata kadang bilik sebelah dia dengar bunyi benda jatuh. Angin kot. Kata taklah mana ada angin, kipas tak buka, tingkap pun tak buka, ada bunyi. Taklah kamu ni bayang-bayang itu sendiri. Itu si ketakutan diri sendiri. Iyalah sebab tu. Tak fikir sangat. Ya. Okey, lanjut. Sebenarnya masih banyak, tapi yang mana dulu? Setelah itu saya kan lulus sekolah, saya berprofesi sebagai penjual sayur keliling. Penjual sayur keliling pakai motor itu. Jadi di satu hari saya berangkat Tengkulak itu jam 1 pagi. Nah, itu berangkat Tengkulak ke pasar kurang lebih perjalanannya 1 jam. Di situ saya mengalami kayak semacam kayak mungkin tanda-tanda ya Kak. Jadi kalau ada suara yang kayak orang teriak gitu, suara orang teriak gitu, pasti saya balik lagi ke rumah. Nggak jadi Tengkulak, nggak jadi ke pasar. Karena pasti akan terjadi sesuatu hal.
Contohnya kayak roda ban kereta saya pecah atau rantainya terputus gitu. Jadi banyak hal-hal yang So kalau bunyi di tu, sana kan masih bang. jadi suara tu macam bagi tanda lah. Iya bagi tanda. Hmm. Dan seringnya itu di pas banget itu di tempat makam. Jadi makamnya memang agak serem di sana. Lepas itu saya kan ganti profesi lagi ya kak. Lanjut lagi ganti profesi lagi sebagai jualan juga. Tapi jualannya itu hampir 24 jam karena saya sampai jam 3 jam 4 pun masih di warung saya. Di situ saya setiap kali saya sendiri ya kan, kalau orang beli kan nggak setiap waktu ada orang beli, jadi saya di situ sendiri dan itu di tengah-tengah lapangan, terus belakangnya ada sawah gitu, jadi jarang lah orang itu kalau nggak beli gitu, nggak ada orang gitu. Terus sekitar kurang lebih jam 1 itu setiap kali saya ngerjain sesuatu cuci piring kah atau apakah gitu, pasti ada sesuatu hal yang kayak orang tengok kak warung masuk, jadi kayak hentakan kaki gitu, hentakan kaki gitu. Nanti setelah saya toleh gitu, nanti tak ada gitu, sering kali. Dan itu terjadi bukan hanya mungkin tempatnya aja yang memang mistis, jadi nggak hanya saya yang merasakan. Orang-orang yang nongkrong itu juga bilangnya sama saya, kak itu ada apa itu gitu. Nampak. Iya nampak, duduk sama orang-orang yang nongkrong gitu. Jadi ya kadang wah ini ganggu kan, ya kak, jadi orang takut kayak gitu. Lebih duduk sama Nak ajak makan sekali kot. Yang kat rumah tu macam mana? You bernampak-nampak? Apa? Kamu boleh nampak-nampak? Boleh. Boleh lihat-lihat boleh nampak Boleh. Tapi tidak selalu setiap tempat itu nampak, itu tidak selalu. Karena pada saat saya itu warung, saya pulang, kebetulan saya melihat sosok pocong. Jadi kayak penuh tanah. Jadi ya kakinya kan nggak ada kan, maksudnya ngambang gitu. Waduh apa ini, saya sendiri kan nggak ada temannya. Pulang dari warung sekitar kurang lebih jam 12:30 lah saya pulang. Waduh, terus ya emang saya itu bisa dibilang bukan penakut ya, maksudnya itu saya balik lagi ke warung, mastiin itu beneran pocong tak. Mau kepastiannya. Iya. Assalamualaikum. Okey, kali ni I nak cakap pasal cerai. Memang pertama kali kita tak galakkanlah bercerai. Kalau kita boleh happy-happy, why not kan? Tapi cerai ni ada banyak dia punya cabang actually. So one of cerai ni I nak cakap pasal cerai fasaq. Okay, ada orang dia tak tahu atau tak pernah dengar pasal cerai fasaq. Cerai fasaq pun dia ada banyak tau actually. So salah satu cerai fasaq ni dia punya kriteria is, for example, cerai fasaq ni selalunya banyak berpihak kepada kaum hawa kita. Okay, so misal kata one of the criteria is kita punya suami dia telah menghilangkan diri more than 1 tahun. Okay, so you all tak tahu apa nak buat dengan rumah, nak move on susah tak boleh, you all nak apply for cerai fasaq, you all boleh apply. So this is actually one of yang banyak dia punya kriteria untuk cerai fasaq. Okay, tapi kalau you all nak tahu lebih lanjut pasal cerai fasaq, okay, just DM, PM, lebih baik call je kita. Okay, bye. Itu takutnya saya itu hanya halusinasi saya, karena saya pada saat itu sedang capek-capeknya gitu. Bila pulangnya nampak masih. Waduh ini. Tapi ya itu saya suruh teman yang kedua kalinya, karena saya nggak mau lihat hanya saya saja, mungkin teman saya bisa lihat gitu. Tapi kawan-kawan pun nampak?
kawan saya nampak tapi hanya sekilas gitu langsung itu ayo pulang gitu. Takut kan. Iyalah. Itu tapi memang di situ seringnya gitu Kak. Di situ kan di tengah-tengah lapangan, di mana lapangan itu sering diadakan kayak kuda lumping, tahu kan kuda lumping? Nah, kuda lumping kayak gitu. Kuda kepang tuh. Oke, Tuh. oke, oke. Tapi sebelumnya itu saya ada cerita bahwa saya tadi ya kembali ke tadi saya kesurupan tadi. Setelah itu saya itu ya mungkin pemahaman dari keluarga itu soal agama kurang, jadi lebih condong ke orang pintar, dukun dan segala macam. Saya itu berobatkan di ruqyah tuh namanya itu. Itu saya dibawa ke Habib katanya, itu pengobatan orang-orang yang kayak saya gitu. Kenyataannya nol di situ. Di situ juga sempat disuruh untuk cari bunga atau kembang, bahasa Jawanya kembang. Itu 40 rupa. Nah, di situ ada 7 tetangga, saudara, juga 7 orang itu. Saya ingat 1 orang mengatakan pada saya sama keluarga bahwa waktunya habis. Ada. Itu. Bawa apa? Bahwa saya merasakan itu. Gini kan, maksudnya pada saat itu suruh ngaji, suruh bacain kayak ayat kursi dan segala macamnya, itu ayat-ayat pendek gitu. Itu merasa tidak enak badan langsungan. Jadi kayak gitu rasanya, dia bilang seperti itu gitu. Dan pada saat itu saya dicarikan lagi orang pintar lagi. Salahnya orang pintar itu malah memanfaatkan saya untuk di suatu tempat itu kan ya banyak hal-hal yang seperti itu. Jadi terkadang untuk mengungkapkan suatu hal gitu loh Kak. Jadi ketika ada orang datang, saya punya masalah ini dan segala macamnya, saya kayaknya dibuat-buat sama orang gitu, diguna-guna buat sama orang gitu. Jadi saya sebagai perantaranya si setan atau si jin itu. Jadi nanti kan bisa terungkap Kak. Saya suruhannya ini, gitu. Di situ saya perjalanan itu saya juga disuruh untuk puasa mutih. Puasa putih. Puasa mutih 3 hari 3 malam pada saat itu, dan saya diajak ke suatu pantai yang dimana di Jawa Tengah khususnya itu ya dianggap sakral, pantai yang sangat sakral lah gitu. Pantai yang biasa buat larungan, bahasa Jawanya larungan, tapi larungan itu berarti bahwa kayak tolak bala kayak gitu, biasa buat buang sial gitu. Nah, diajak ke situ, terus diajak ke gunung. Jadi jam 12 malam itu saya naik ke gunung, dan itu enggak hanya satu gunung, beberapa gunung yang terkenal mistis di situ. Gunung apa? Nama-nama? Gunung Lawu. Gunung apa? Gunung Lawu. Lawu. Gunung Lawu. Nah, Gunung Lawu itu ya kalau orang Indonesia nonton, terutama di Jawa itu pasti tahu Gunung Lawu itu. Nah, banyak hal yang mistis di situ. Banyak orang yang nggak kuat lalu meninggal di situ juga banyak. Oh ya. Iya. Cuba cek Gunung Lawu. Tanta keluar muka Lita nanti kat situ. Salah. Oh, macam gitu. Iya. Dia macam tumbal pun kat situ. Mungkin kalau itu beda itu Beda, lagi Kak. Itu kan tujuannya di situ kan biasanya beda-beda. Ada yang yaitu minta pesugihan. Pesugihan. Nah, ada yang minta mungkin jodoh juga mungkin ada. Jodoh, nak Ya, itu kaya, bisnes. Tergantung itu kan, tergantung niatnya kan. ke sana. Ya. Banyak cerita mistis di Gunung Lawu. Iya banyak Kak. Dan jarang orang yang kalau naik ke situ itu bisa sampai atas, itu jarang. Di situ. Jadi itu memang benar-benar gunung mistis, keramat. Banyak di situ. Okey, dari gunung kita ke mana pula sekarang? Cerita seterusnya.
cerita seterusnya masih banyak lagi. Okey, silakan. Iya, saya diajak ke Patilasan. Patilasan itu kayak suatu tempat yang dulunya di zaman pewayangan itu dibuat mertapa gitu kan. Dari maksudnya orang Indonesia kan rata-rata gitu kayak bertapa gitu di Patilasan Anoman. Oh, Hanuman. Pernah dengar? Yang monyet tu ya? Iya, monyet. Kat Bali kan Hanuman kulit putih tu. Itu juga Bali ada. Dulu saya juga pas ke Bali Jadi Hanuman. juga kesurupan kerasukan juga. Aduh. Mate mak gue kesurupan. Sering banget kerasukan itu, jadi saya sendiri itu merasa menyusahkan banyak orang. Badan saya gede tapi saya sering kerasukan. Waduh, ya kan yang gotong-gotong yang angkat kan kasihan kan. Sekarang dah tak kesurupan Ya alhamdulillah. Kamu macam-macam saya lempar kat tingkat. Perlahan-lahan ya saya maksudnya fokus. Pokoknya hal seperti itu sebenarnya sugesti sih ya. Kita mensugesti diri sendiri, kita bisa sembuh dari hal-hal seperti itu. Gitu. Ya jadinya semenjak kejadian-kejadian itu jadi peka terhadap hal-hal seperti itu. Dari mimpi pun ketika ada sesuatu hal yang akan terjadi biasanya lewat mimpi gitu. So sering boleh nampak lah sekarang. Dah boleh nampak lah. Sekarang masih nampak dekat rumah semua. Di rumah kemarin baru nampak. Rumah saya nampak apa? 3 hari sebelum itu saya nampak jubah abu, tahu itu warna abu-abu. Oh, bapak saya kan meninggal 3 Ogos. So 3 hari sebelum meninggal kamu nampak. Meninggal itu saya nampak sosok itu habis dari jadi pas di pintunya. Saya lagi makan, saya tengok ada sosok itu abu-abu itu. Ada apa ini? Saya udah ya Allah, semoga Datuk panjang umur gitu. Tapi ya ternyata nampak gitu sudah sudah dipanggil gitu. Tapi tak masuk rumah dekat luar. Di kamar. Di kamar pintu. Di pintu kamar. Pintu kamar. Iya. Okey. Nya pintu main door. Pintu kamar. Pukul berapa tu? Itu menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Saya kan kalau mau maghrib gitu kan makan kan sebelum itu makan dulu, terus nampak itu saya bilang sama kakak saya biar nanti suatu saat nanti ada yang maksudnya saya menceritakan sesuatu hal ada buktinya. Saya ceritakan ini kan di situ ada tanggalnya, ada jamnya kan. Saya nampak ini. Udah. Pokoknya kamu mikirnya yang baik-baik aja. Semoga datukmu panjang umur gitu. Biar enggak ganti-ganti itu kan, ganti-ganti bos itu. Gitu ceritanya. Okay, lanjut. Pernah tak bangsa macam you nampak betul dia kacau kat rumah? Ada tak? Kalau kat rumah saya sekarang ni mengganggu.